Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Kudrotillah dari kelas 10 BAI, mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Bapak Hartono MPD. Di sini saya anggota dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan tentang penerapan siklus penelitian tindakan kelas. Yang pertama, penerapan siklus penelitian tindakan kelas atau PTK. PTK di sini merupakan proses pencarian atau pengkajian untuk menemukan suatu masalah yang terdapat pada suatu kelas. Dalam proses pencarian atau pengkajian masalah, terdapat tata cara atau prosedur yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Prosedur penelitian tindakan kelas meliputi beberapa siklus. Yang pertama, perencanaan tindakan. Dalam perencanaan PTK terdapat 3 kegiatan dasar. Yang pertama di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah maksudnya adalah suatu proses penelaah berbagai masalah atau proses pengajuan berbagai macam pertanyaan yang ada dalam pikiran peneliti. Identifikasi masalah yang tepat akan mengarah pada hasil penelitian, sehingga dapat bermanfaat bagi meningkatkan hasil belajar siswa. Ada beberapa langkah yang perlu diikuti dengan seksama sebagai cara untuk menemukan masalah yang dapat didekati dengan PTK. Yang pertama, masalah harus real. Artinya masalah itu benar-benar datang dari pengamatan atau pengalaman seorang guru sendiri melalui kegiatan sehari-hari di kelas, bukan datang dari luar atau datang dari pengamatan orang lain. Yang kedua, masalah harus problematik. Artinya masalah tersebut perlu dipecahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah harus memberi manfaat yang jelas. Yang terakhir adalah masalah PTK harus dapat dipecahkan dan ditangani. Kemudian merumuskan masalah. Langkah selanjutnya adalah penelitian harus mencari akar dari masalah yang telah ditemukan. Dengan kata lain, peneliti harus mencari penyebab. Analisis terhadap masalah juga dimaksud untuk mengetahui proses tindak lanjut perbaikan atau solusi yang akan diambil dalam langkah selanjutnya. Melakukan analisis terhadap penyebab adanya masalah di sini akan dijadikan landasan berpikir untuk mencari alternatif suatu tindakan yang dapat dikembangkan sebagai bentuk solusi atau pemecahan masalah. Kemudian, pemecahan masalah. Dalam mencari solusi, peneliti harus mengembangkan ide atau pemikiran untuk mendapat alternatif pemecahan masalah. Agar lebih optimalnya, peneliti juga harus mengetahui kelebihan serta kekurangan dari masing-masing alternatif atau solusi yang diambil. Kemudian, yang kedua adalah pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan di sini adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide atau penerapan suatu rancangan mengenai tindakan kelas atau tindakan yang akan digelar. Di sini peneliti harus memahami benar apa dan bagaimana ia melakukan tindakan guna mendapat solusi atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Yang ketiga,
adalah pengamatan. Kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat dilakukan pada waktu tindakan sedang dilakukan. Maksudnya di sini adalah kedua kegiatan tersebut antara pelaksanaan tindakan serta pengamatan dilakukan dalam waktu yang sama, sehingga difokuskan pada pemecahan masalah pembelajaran yang belum diperoleh solusinya pada siklus pertama. Kemudian yang keempat adalah refleksi. Kegiatan refleksi di sini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi dikerjakan ketika guru pelaksana telah selesai melakukan tindakan. Jadi refleksi di sini merupakan inti dari penelitian tindakan atau kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi sebagai bahan tindak lanjut perencanaan pelaksanaan untuk siklus berikutnya. Nah, kemudian di sini peneliti menggunakan 2 siklus dalam penelitian dengan 4 kali pertemuan. Maksudnya adalah masing-masing siklus 2 kali pertemuan dengan rincian pertemuan pertama untuk kegiatan pembelajaran dan pertemuan kedua untuk evaluasi siklus dan seterusnya. Waktu yang disediakan di sini adalah 2 kali 40 menit. Dalam hal ini penelitian tindakan menekankan kegiatan dengan menguji metode atau situasi nyata dalam skala mikro guna mengharapkan kegiatan proses pembelajaran mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar. Kemudian langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini dipilih menggunakan model spiral dari Chemis dan Tigard yang terdiri dari beberapa siklus tindakan pembelajaran berdasarkan refleksi mengenai hasil dari tindakan-tindakan pada siklus sebelumnya. Dalam prosedur penelitian tindakan kelas sebenarnya terdiri dari 2 siklus atau lebih, tergantung pada kondisi dan siklus dalam melaksanakan metode yang ingin diterapkan. Setiap siklus yang dilaksanakan dengan perubahan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian tindakan ini direncanakan 2 siklus dengan prosedur penelitian seperti perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, serta refleksi. Untuk siklus yang pertama, dalam perencanaan di sini meliputi merencanakan model pembelajaran yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan skenario model pembelajaran menggunakan RPP. Yang ketiga adalah menyusun lembar observasi peserta didik. Yang selanjutnya adalah menyusun kuis. Kemudian RPP dan LKS serta perangkat pembelajaran lain yang telah dibuat disampaikan kepada guru bidang studi untuk mempelajari, mendiskusikan, dan memperbaiki seperlunya dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Yang selanjutnya menyusun soal-soal evaluasi materi. Kemudian yang terakhir adalah merencanakan pembentukan kelompok. Setelah melakukan perencanaan, kemudian kita melaksanakan tindakan.
Pada tahap pembelajaran ini disesuaikan dengan metode yang telah direncanakan, yaitu contohnya adalah model pembelajaran kelompok tipe investigasi kelompok dengan media melalui buku yang telah disiapkan oleh guru sesuai dengan materi pembelajaran, yang meliputi pertama adalah siswa diberi tugas untuk membaca buku sebelum materi tersebut dijelaskan guna untuk membuat siswa tersebut aktif dalam bertanya. Yang kedua, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Kemudian yang keempat adalah guru menunjuk beberapa siswa untuk maju ke depan untuk memainkan peran dan memerankan peran sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh seorang guru. Yang kelima, siswa yang tidak ditunjuk akan menjadi pengamat. Kemudian yang keenam adalah guru dan siswa membuat kesimpulan untuk melengkapi jawaban siswa lain. Yang selanjutnya setelah pengamatan adalah setelah pelaksanaan adalah pengamatan atau observasi. Hasil kemudian, untuk mengetahui hasil kemudian dari proses pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok adalah dengan didiskusikan dengan guru untuk memecahkan masalah yang terjadi selama tindakan. Maksudnya adalah ketika sudah melakukan pelaksanaan tindakan, di sini hasil kemudian di sini akan didiskusikan dengan guru untuk memecahkan masalah yang terjadi selama tindakan. Kemudian yang terakhir di sini ada kegiatan refleksi yang meliputi yang pertama menilai hasil tindakan dengan menggunakan format. Yang kedua adalah melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pertemuan untuk membahas hasil evaluasi tentang model belajar. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai hasil evaluasi yang digunakan pada siklus berikutnya. Kemudian pada siklus kedua, di sini kita tetap menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Nah, pada siklus kedua di sini langkah-langkahnya adalah yang pertama perencanaan yang meliputi mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang dialami pada siklus sebelumnya. Kemudian mencarikan alternatif pemecahannya. Selanjutnya yang terakhir adalah membuat tindakan atau pemberian solusi. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan di sini mengembangkan rencana tindakan 2 dengan melaksanakan tindakan supaya lebih meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Selanjutnya adalah pengamatan atau observasi. Peneliti mencatat proses yang terjadi dalam tindakan model pembelajaran, sehingga tindakan 2 yang telah dilakukan dapat mencatat kelemahan, baik ketidaksesuaian antara skenario dengan respon yang mungkin tidak diharapkan. Yang terakhir di sini adalah refleksi. Refleksi yang pertama adalah tes evaluasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe investigasi kelompok. Yang kedua adalah menganalisis hasil pengamatan untuk memperoleh gambaran bagaimana dampak dari tindakan yang dilakukan. Jadi
antara siklus pertama dengan siklus kedua. Di sini